Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqh fid Din karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir bin Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan fikih pernikahan, yaitu pada bab talak. Lanjutan dari pembahasan seputar talak atau perceraian. Kata penulis rahimahullah, wal masyru'u i'lanun nikahi wat talaqi war raj'ati wal ishhadu ala dhalik liqaulihi ta'ala wa ashhidu dhawai adlim minkum. Dan disyariatkan untuk mengumumkan dan juga mempersaksikan atas pernikahan, talak dan rujuk. Disyariatkan untuk mengumumkan dan juga mempersaksikan pada nikah, talak dan juga rujuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat kedua, wa ashhidu dhawai adlim minkum. Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Ini adalah pembahasan disyariatkannya 3 perkara, dan lafadz disyariatkan itu mencakup 2 hal. Yang pertama wajib dan juga sunnah. Ini ibarat para ulama. Jadi kalau dikatakan disyariatkan itu bisa wajib atau juga bisa sunnah. Maka di sini hukumnya ada beberapa perkara. Yang pertama terkait dengan nikah, maka mengumumkan i'lan, mengumumkan dan juga mempersaksikan nikah itu bisa wajib, bisa sunnah. Ya, bisa wajib, bisa sunnah. Yang menjadi wajib adalah mempersaksikan pernikahan oleh saksi. Ya, artinya adanya saksi dalam pernikahan itu wajib. Adapun lebih dari itu, lebih dari hadirnya saksi, maka sunnah. Ya. Ini poin pertama terkait dengan nikah. Juga talak dan rujuk. Ya, perkara kedua dan ketiga adalah talak dan rujuk itu disunnahkan untuk diumumkan, artinya dikabarkan kepada orang lain, dan juga diambil saksi. Jadi ketika menalak ada saksi, ketika rujuk juga ada saksi. Itu sunnah. Ya. Hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ashhidu dhawai adlim minkum. Dan persaksikanlah, yaitu pada rujuk, karena ayat ini surat At-Talaq ayat kedua ini sedang berbicara tentang rujuk. Maka persaksikanlah, yaitu pada perkara rujuk, 2 orang yang adil di antara kalian. Jumhur ulama, mayoritas para fuqaha ahli fikih, mengambil kesimpulan hukum dari ayat ini bahwasanya sunnah untuk menjadikan adanya saksi di dalam perceraian dan juga di dalam rujuk. Ya. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, annahu su'ila 'anil rajuli yutalliqu imra'atahu thumma yaqa'u biha wa lam yashhad 'ala talaqiha wa la 'ala raj'atiha. walam yushhid ala talaqiha wala ala raj'atiha. Jadi Imran bin Husain, seorang sahabat radhiyallahu an,
Itu beliau ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya kemudian rujuk, ya, tanpa ada saksi terhadap rujuk dan terhadap talak dan rujuknya. Maka kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu, tuliqat li ghairi sunnah wa raja'at li ghairi sunnah. Dia dicerai tidak di atas sunnah dan dia dirujuk juga tidak di atas sunnah. Maksudnya apa? Tidak ada saksi. Lalu kata beliau, ashhid ala talaqiha wa ala raja'atiha wa la ta'ud. Ya, ambillah saksi dalam menceraikannya atau dan juga merujuknya, dan jangan engkau ulangi seperti itu. Ya. Ini adalah di antara dalil jumhur fuqaha bahwasanya adanya saksi itu sunnah di dalam talak dan juga di dalam rujuk. Ini juga supaya tidak termudaratkan bagi wanita. Ya. Tidak termudaratkan, karena kalau rujuk tanpa ada saksi nanti wanita bisa termudaratkan dari sisi ketika istrinya tidak mengetahui bahwasanya dirinya sudah dirujuk, karena rujuk itu memang hak laki-laki, tidak mengharuskan adanya persetujuan dari istri, ya, atau yang dicerai wanita. Bisa jadi dikira oleh istrinya bahwa suaminya itu belum merujuk, karena dia tidak apa? Tidak ada saksi. Sehingga sampai keluar masa iddahnya lalu menikah dengan laki-laki lain misalnya, lalu datang mantan suaminya, dia mengatakan saya sudah merujuk kamu, ya, dalam keadaan hanya dia yang tahu dan juga tidak ada saksi. Ini sisi taklil, ya, ada sisi dalil pendalilan, ada juga sisi alasan yang menjadikan dianjurkannya untuk mengambil saksi pada rujuk. Lalu kata beliau, wa fil hadits thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wat talaq wa raj'ah, rawahu al-arba'atu illa an-Nasa'i. Dalam hadis, ini hadis riwayat al-arba'ah illa an-Nasa'i, yaitu riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kecuali Nasa'i tidak meriwayatkan. Ini hadisnya kata Imam Tirmidzi hasanun gharib. Wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Jadi hadis ini ada kelemahan padanya, namun kata Imam Tirmidzi hadis ini diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan selainnya. Jadi hadis ini hadis yang dijadikan landasan amalan. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd. 3 perkara seriusnya serius, bercandanya serius. An-nikahu wat talaq wa raj'ah. Yang pertama nikah, yang kedua talak, dan yang ketiga adalah rujuk. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita besarnya perkara akad nikah. Ya. Dan pentingnya perkara akad nikah. Bahwasanya setiap akad itu harus ada niat, ya, dan juga dia paham apa yang dia akadkan, yang disebut dengan ridho. Kecuali nikah, talak, rujuk, itu cukup dengan mengucapkan tanpa dia paham apa yang dia ucapkan, itu sudah terjadi, ya. Maka ini bukan perkara yang dijadikan bahan main-main. Nikah, talak, dan juga rujuk. Ini menunjukkan agungnya ketiga perkara ini di dalam syariat kita. Kemudian wa fi hadits Ibnu Abbas marfu'an, dalam hadis Ibnu Abbas secara marfu', innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi, rawahu Ibnu Majah. Dalam hadis Ibnu Abbas secara marfu', sesungguhnya Allah menjatuhkan dosa dari umatku perkara yang disebabkan tidak sengaja, melakukan secara tidak sengaja, dan juga lupa, dan sesuatu yang dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, haditsun hasan, hadisnya hasan. Dalam hadis ini
bahwasanya talak ya ketika terjadi karena 3 hal ini disebut dengan mawani'ut taklif. Ketiga hal ini disebut dengan mawani'at taklif, penghalang adanya taklif. Yang pertama adalah al-khata', tidak sengaja. Yang kedua an-nisyan, lupa. Dan yang ketiga paksaan. Talak ketika terjadi, atau 3 perkara ini ya, pernikahan, talak dan rujuk, yang dilandasi ketiga hal ini maka tidak sah ya, tidak dianggap, tidak sengaja, lupa atau dipaksa. Contohnya seorang keliru menikahkan anaknya ya, dia harusnya menikahkan anak pertama namanya fulanah, tapi tidak sengaja lisannya dalam akad nikah mengucapkan anak yang kedua alanah ya, keliru, maka itu tidak sah karena bukan itu yang dimaksud ya, diulang, disebutkan yang benar, anaknya yang benar. Atau lupa ya, lupa bahwasanya yang disebutkan oleh para fuqaha, lupa bahwasanya dia belum menikah lalu menceraikan wanita ya, ini tentunya tidak sah karena dia lupa ya, lupa bahwasanya dirinya belum menikah tapi sudah menceraikan orang ya. Atau dipaksa ya, sama, menikah dipaksa atau menceraikan dengan dipaksa, maka tidak terjadi perceraian tersebut karena ada mawani'ut taklif, ketiga hal, yaitu khata', tidak sengaja, nisyan, lupa, dan juga perkara yang dipaksa. Ini selesai pembahasan seputar talak ya, ini sebenarnya lanjutan sedikit dari pertemuan terakhir kita yang cukup lama. Kapan terakhir? Sekitar sebulan yang lalu ya. Ini sisa sedikit saja dari perkara talak. Baik, kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Kata penulis rahimahullah, babul ila'i wadh-dhihari wal-li'an. Ini juga masih pada perkara terpisahnya suami dan istri ya, yaitu bab ila, dhihar dan li'an. Ila, dhihar dan li'an. Ini 3 hal ini disebutkan secara bersamaan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, karena memang kedua hal ini, ila dan dhihar, itu sebab perceraian. Adapun li'an ini perceraian yang paling bahaya ya, yang paling berat, disebut dengan li'an. Baik, kita jelaskan satu persatu. Kata penulis, fal ila'u an yahlifa ala tarki wat'i zawjatihi abadan aw muddatan tazidu ala 4 ashhur. Ila secara syariat artinya adalah seorang suami bersumpah atas nama Allah tidak menyetubuhi istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Ila adalah seorang suami bersumpah meninggalkan menyetubuhi istrinya, tidak menyetubuhi istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Jadi ila secara bahasa artinya adalah sumpah ya. Secara bahasa adalah sumpah, ila. Adapun secara syariat tadi, seorang suami bersumpah ya, dia mengatakan demi Allah misalnya tidak akan menyetubuhi istrinya selama-lamanya. Ya, ini biasanya disebabkan karena suaminya marah ya terhadap perlakuan istrinya. Ini juga pernah terjadi pada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengila istri-istrinya selama hampir 1 bulan atau 1 bulan lebih. Sampai-sampai para sahabat kalut. Nabi menceraikan semua istrinya. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya sebagian istrinya ini meminta bulanannya naik ya, nafkahnya naik, minta lebih banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Maka beliau bersumpah untuk tidak
menggauli, menyetubuhi istrinya. Disebut dengan ila. Dan ila ini bukan perceraian. Ya, sekali lagi, ila ini bukan perceraian, namun sebab yang menjadikan perceraian. Ya. Jadi hukumnya mubah saja, hukumnya mubah boleh jika ada sebabnya. Jika ada sebabnya. Baik, ini pembahasan apa tadi? Definisi ila secara bahasa dan juga secara syariat, lalu hukumnya ya, hukumnya asalnya mubah jika ada sebabnya. Fa idza talabatiz zaujati haqqaha minal wat'i umira biwat'iha wa duribat lahu 4 ashhur. Jika istri meminta haknya dalam persetubuhan, maka suaminya diperintahkan untuk menyetubuhinya dan diberikan waktu 4 bulan. Nah, jadi misalnya suami bersumpah dengan nama Allah ya, atau dengan sifatnya tidak menyetubuhi istrinya. Ketika berucap seperti ini, maka istri ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama, istrinya minta ya, dan suaminya menolak, maka diberi waktu 4 bulan. Diberi waktu 4 bulan. Kalau suaminya setuju, artinya menggaulinya, maka apa? Kafaratul yamin. Membayar kafarah sumpah. Karena dia bersumpah tadi. Kalau istrinya tidak meminta, ya sudah, dibiarkan berapa? 4 bulan. Biarkan saja 4 bulan. Jelas? Jadi ini gambaran suratul masalahnya, gambaran permasalahannya, suami marah kepada istri. Lalu suami mengatakan, demi Allah saya tidak akan menyetubuhi kamu, tanpa menyebutkan waktu. Akan ada 2 keadaan, istrinya bisa minta, bisa tidak minta. Kalau minta lalu disetubuhi oleh suaminya, maka bayar suaminya kafaratul yamin, kafarah penghapus sumpahnya. Nanti akan datang. Kalau tidak mau, maka ditunggu sampai 4 bulan, diberi waktu sampai 4 bulan. Insyaallah 4 bulan. Bukan perkara yang bukan waktu yang singkat, 4 bulan lama. Untuk meredam amarah itu sangat bisa. Yang kedua, keadaan kedua, istri tidak meminta kepada suaminya untuk disetubuhi. Ya, maka ditunggu berapa? 4 bulan juga. Fa in wati'a kaffara kaffarata yamin wa in imtana'a alzama bittalaq. Kalau sudah sampai 4 bulan lalu menyetubuhinya, ya, maka membayar kafaratul yamin. Ya, kafaratul yamin, penghapus sumpah. Kalau tidak mau, sudah 4 bulan tidak mau menyetubuhi istrinya, ya, maka diharuskan cerai. Siapa yang mengharuskan? Hakim. Ya, ijbar ini sudah bahasanya di sini wa in imtana'a ulzima bittalaq. Kalau dia tidak mau, tetap tidak mau menggauli istrinya, kan enggak, jangan digantung gitu istrinya, kasihan. Ya. Maka diharuskan untuk menceraikannya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227. 226, 227. Allah mengatakan, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Bagi para lelaki yang bersumpah ila, bersumpah tidak menggauli istrinya, ditunggu 4 bulan. Tarabbusu 4 ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali menyetubuhi istrinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Kalau dia berazam untuk menceraikan, maka Allah juga Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi kalau sudah sampai 4 bulan, ya, diberi 2 pilihan suami. Imma menggauli istrinya, imma dicerai. Ya, supaya istrinya ini tidak terkatung-katung. Ya, supaya istrinya tidak terkatung-katung. Ya. Adapun
tadi kafaratul yamin ini masyhur ya, kemarin sudah kita bahas beberapa kali di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah awal juz ke-6. Bisa dibuka. Afwan, An-Nisa, surat An-Nisa atau surat juz ke-7 berarti. Juz ke-7 ya. Surat Al-Maidah ayat 89 itu kafaratul yamin ya. Ini penting untuk diingat-ingat. Surat Al-Maidah ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Ya, kafaratul yamin itu yang pertama adalah diberi pilihan. Dia membebaskan budak, kalau tidak dia membebaskan budak atau memberi pakaian ya pada orang-orang miskin, 10 orang miskin, atau memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu ketiga hal ini, memilih salah satunya, maka puasa 3 hari. Maka puasa 3 hari itu namanya apa? Kafaratul yamin. Apa tadi? Kafaratul yamin. Yang pertama diberi pilihan membebaskan budak atau memberi baju 10 orang miskin atau memberi makan 10 orang miskin. Pilih salah satunya. Kalau tidak bisa semuanya, ketiganya tidak bisa, maka apa? Puasa 3 hari. Namanya kafaratul yamin. Ya. Nah. Baik. Kemudian ini selesai dari pembahasan ilah. Jadi ilah itu seperti itu ya. Ilah itu apa? Bersumpah. Suaminya bersumpah tidak menyetubuhi istrinya. Karena biasanya disebabkan oleh amarah suami terhadap kelakuan istrinya. Maka ingin memberikan pelajaran. Karena ini bukan cerai ya. Ini bukan cerai. Namun nanti kalau dia kembali menyetubuhi istrinya, dia harus bayar kafaratul yamin tadi. Dan itu bukan perkara yang berat ya. Memberi pakaian 10 orang atau memberi makan 10 orang miskin itu kan bukan perkara yang berat. Yang memberi makan 10 orang miskin kurang lebih ya 100.000 lah. Ya. 100.000, tapi istri dapat pelajaran dari apa? Dari suaminya. Ya. Nah. Baik. Yang kedua terkait dengan dhihar, ya, kata beliau, "Wadh-dhiharu an yaqula li zawjatihi anti 'alayya ka dhahri ummi." Dhihar adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau atasku, ya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, dhihar itu dari kata dhahr, punggung. Maksudnya adalah menyamakan istrinya dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Menyamakan istrinya dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ya. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Haram dinikahi kan? Ibunya kan tidak boleh dinikahi. Wa nahwuhu, ya. Wa nahwahu min alfadhi tahrimi sharihati li zaujatihi, dan yang semisalnya dari lafaz yang berfaedah untuk mengharamkan secara jelas atas istrinya. Seperti engkau bagiku seperti punggung saudariku misalnya. Namun ini harus perkara yang juz'un muttasil biha. Jadi bagian yang menyambung, ya, menyambung dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Adapun yang munfasil tidak, yang terpisah gitu, rambut gitu. Ya, engkau bagiku seperti rambut ibuku, itu enggak, itu bukan dhihar karena rambut itu terpisah. Gitu. Ya, ini disebut dengan dhihar, menyamakan istri dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Apa hukumnya? Kata beliau, fahuwa munkarun wa zur.
ini adalah perbuatan mungkar dan dusta, haram. Dihar itu haram. Beda dengan ila tadi ya. Ila apa tadi hukumnya? Mubah jika ada sebabnya. Dihar ini haram karena dia adalah perbuatan mungkar dan dusta. Ya kan dusta. Istrinya tidak seperti ibunya. Ya, tidak diharamkan untuk digauli karena halal. Ya. Wa innahu la yaquluna munkaram minal qawli wa zura, kata Allah dalam surat Al-Mujadalah. Mengucapkan perkataan yang mungkar dan dusta. Maka ini haram, di hari itu haram, tidak boleh dilakukan. Wala tahrumu zaujatu bidzalika. Ya, ini hukum kedua ya. Tadi hukum pertama apa? Haram, di hari ini tidak boleh karena dia mungkar dan dusta. Yang kedua adalah istrinya tidak haram atasnya dengan hal tersebut. Tetap halal. Ya, istrinya tetap menjadi halal baginya. Dan ini bukan perceraian juga sama ya. Ini belum disebutkan di sini. Hukum ketiga ditambahkan bisa. Dihar itu bukan perceraian. Ya. Sebagaimana ilah juga bukan perceraian. Ini berbeda dengan keyakinan kaum jahiliyah. Jadi dahulu kaum jahiliyah menganggap dihar itu perceraian. Oleh karena itu ini diantara sebab dihar disebutkan di dalam kitab perceraian. Ya, talak. Karena sebagai bantahan kepada keyakinan jahiliyah yang mengatakan bahwasanya dihar itu cerai. Adapun dalam Islam dihar bukanlah perceraian. Karena itu memang haram. Ya, dan tetap istrinya itu halal baginya. Lakin la yahillu lahu an yamassaha hatta yaf'ala ma amara Allah bihi fi qawlihi ta'ala walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu ila akhiril ayatain. Akan tetapi tidak halal suami menggauli istrinya sampai melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini hukum keberapa tadi? Hukum keempat ya, yang ketiga saya tambahkan. Yang keempat, haram menggauli istrinya. Kalau suami mengatakan ini, engkau bagiku seperti punggung ibuku, dihar, maka dia haram untuk menyetubuhi istrinya ya sampai melakukan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Ini dalam surat Al-Mujadalah ayat ketiga dan keempat. Ya, dan seterusnya ya, dua ayat berikutnya. Allah mengatakan walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu, dan orang-orang yang mendihar, para suami yang mendihar istrinya kemudian kembali dari ucapannya, artinya dia ingin menggauli istrinya lagi, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa, maka dia harus membebaskan budak sebelum menggaulinya. Dzalikum tu'adzuna bih, demikianlah kalian diberikan nasihat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Ya, dan siapa yang tidak mampu, tidak memiliki untuk membebaskan budak, ya, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut juga, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ini namanya kafaratun mughalladhah. Kafarah mughalladhah. Kafarah yang berat. Ya. Karena memang dihar ini perkataan yang dusta. Jadi kafarah itu ada 2, ada kafarah mukhaffafah, ada kafarah mughalladhah. Kalau dihar ini mughalladhah. Kafarahnya berat, ya, diberatkan. Nah, kata beliau, fayu'tiqu raqabatan mu'minatan salimatan minal 'uyubid dharrati bil amal. Dia membebaskan budak ya yang beriman dan selamat dari berbagai aib yang bisa menghalanginya beramal, bekerja. Ini syarat pertama. Jadi untuk budaknya itu bukan budak asal budak, tapi budak yang harus beriman. Ya, harus muslim. Kemudian budak yang selamat dari aib, tidak ada cacat.
Maksudnya cacat yang menghalanginya bekerja. Kalau dia tidak mampu, fa illam yajid shoma syahraini mutatabi'ain, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kata para ulama, 2 bulan berturut-turut ini bisa dari awal bulan, bisa dari tengah bulan. Adapun kalau dari awal bulan, maka dengan selesainya bulan, 2 bulan itu, ya misalnya sekarang Muharram ya, Muharram dengan Safar misalnya, 2 bulan berturut-turut. Ya sudah selesai. Kalau dia mulai dari 1 Muharram. Tapi kalau dia mulai dari pertengahan, maka dihitung 30 hari, 60 hari. Ya, lebih ringan mana? Dari tanggal 1. Karena terkadang bulan itu kan 29 ya, 29. 29 bisa bulan keduanya 29 lagi, maka dia hanya berpuasa berapa? 58 hari. Tapi kalau dari pertengahan bulan, maka harus 60 hari. Ya, atau artinya bisa kurang 2 hari atau kurang 1 hari kalau dia mulai dari tanggal 1. Ini untuk memberatkan ya. Nah, fa illam yastati' at'ama 60 miskinan. Kalau dia tidak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, ya ini harus berturut-turut ya, tidak boleh terputus kecuali pada perkara-perkara yang wajib. Misalnya terputus bulan Ramadan, ya tidak apa-apa. Karena itu perkara yang wajib. Karena puasa Ramadan kan wajib mudhayyak namanya. Wajib yang tidak bisa dikerjakan selain Ramadan saja. Atau bertemu dengan Idul Adha dan Ayyamut Tasyriq, maka dia berhenti, enggak ada masalah. Dia lanjutkan lagi berikutnya. Ya. Nah, kalau dia tidak mampu maka memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Setiap miskin setengah sok dari makanan. Setengah sok. 1 sok itu berapa mud? Arba'atu amdad, 4 mud. 1 sok itu ya zakat fitrah itu ya. 2,5 kilo sampai 3 kilo. Setengahnya tapi. Ya nisfu sok. Berarti 1,5 kilo kurang lebih atau 1 kilo lebih sedikit. Beras. Ya. Kalau mau memberikan makanan jadi pun boleh. Ya. Karena itu disebut juga it'am, memberikan makanan. Wasawa'un kana adh-dhiharu mutlaqan aw muaqqatan biwaqtin ka Ramadhana wa nahwihi. Nah, di sini beliau menyebutkan dhihar itu ada 2 macam. Ini hukum berikutnya terkait dhihar. Ya. Dhihar itu ada 2 macam. Yang pertama dhihar secara mutlak tanpa ada waktu. Artinya diharamkan tanpa penyebutan waktu, selamanya gitu. Yang kedua adalah dhihar muaqqat. Dhihar sesuai dengan waktu tertentu. Ini pernah terjadi di beberapa sahabat, mereka mendhihar istrinya selama bulan Ramadan. Enggak boleh ya dilakukan. Tujuannya adalah untuk fokus ibadah. Jadi bersumpah, bukan bersumpah ya, menganggap istrinya seperti ibunya selama bulan Ramadan. Ya. Maka ketika bulan Ramadan selesai ya sudah. Ya, dia bisa kembali lagi ke istrinya. Nah, ini namanya dhihar mutlak dengan dhihar muaqqat ya. Dhihar selamanya secara mutlak, tidak disebutkan waktu. Ada juga dhihar namanya dhihar muaqqat, dhihar sementara. Nah. Kemudian kata beliau, wa amma tahrimul mamlukati wat ta'ami wal libasi wa ghairiha fa fihi kafaratu yamin. Ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan dhihar. Namun ini disebutkan mungkin karena memang sama-sama mengharamkan sesuatu yang halal. Yaitu pembahasan jika seorang mengharamkan budak wanitanya, mengharamkan makanan, pakaian dan yang semisalnya, maka dia harus membayar kafaratul yamin. Mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, jadi mengharamkan makan saya mengharamkan diri saya makan mie misalnya. Saya mengharamkan diri saya makan micin misalnya. Ya, itu namanya mengharamkan sesuatu yang halal, maka hukumnya sumpah. Maka dia harus membayar kafaratul yamin. Jadi ini hati-hati ya. Sebagian orang itu gulu, berlebih-lebihan sampai mengharamkan mie, Indomie. Rugi ya orang mengharamkan dirinya Indomie.
rugi sekali. Enak soalnya. Ada sebagian orang mengatakan, saya sudah 5 tahun gak pernah makan Indomie. Saya dalam hati, rugi besar nih orang. Ya. Indomie enak. Ya, kenapa diharamkan? Halal. Makanya itu kalau dia mengatakan seperti itu dengan penuh keyakinan, karena dia sehat saja nggak ada masalah. Ya. Artinya dia mengharapkan ainnya. Jadi tahrim itu ada dua, ada tahrimul budha, ada tahrimul ain. Tahrimul budha ini dihar, mengharamkan kemaluan, itu dihar namanya. Ada tahrimul ain, mengharamkan barang, itu namanya ini mengharamkan sesuatu yang halal bagi dirinya. Maka dia harus bayar kafaratul yamin. Bukan karena dirinya sakit. Ini lain. Misalnya dirinya sakit, dilarang oleh dokter jangan makan daging kambing misalnya. Ya, ini juga rugi besar Pak ya. Dilarang makan daging kambing. Ini bukan karena daging kambingnya yang dia anggap haram, tapi apa? Karena dirinya sakit, itu lain. Itu bukan mengharamkan apa yang halal bagi dirinya, bukan. Karena bukan tahrimul ain. Ini yang dibahas kita adalah, pembahasan kita adalah tahrimul ain. Jadi saya haram pakai baju ini, saya haram makan makanan ini. Maka yang wajib baginya adalah apa? Kafaratul yamin. Tadi kafaratul yamin bisa membebaskan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian orang miskin, atau memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu tiganya, maka puasa 3 hari. Ya enggak gampang ya, ini lisan, penyakit lisan. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum ila an dzakarallahu kaffaratal yamin fi hadhil umur. Dalilnya adalah firman Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengharamkan thayyibat, perkara yang halal yang Allah halalkan atas kalian, yang Allah halalkan untuk kalian. Kemudian Allah setelah ayat ini menyebutkan tentang kafaratul yamin. Dan juga dalil yang lain adalah surat At-Tahrim ya, di awal surat At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ketika dalam beberapa sababun nuzul ya, dalam ini ada kalau kurang lebih ada 3 sababun nuzul terkait dengan ayat ini. Di antara yang disebutkan adalah ketika Nabi mengharamkan minum asal, mengharamkan minum madu. Jadi Nabi SAW mampir di salah satu rumah istrinya, lalu diberikan madu. Ya, dan istri-istri yang lain mengetahui dan cemburu. Ya wajar ya, wanita cemburu, maka bersiasat nanti kalau Nabi datang ke rumah kamu atau ke rumah saya, bilang saja, mulutmu bau, kamu habis minum apa wahai Nabi? Anda habis minum apa wahai Nabi? Ya, karena dia tahu habis datang dan disuguhi madu. Dan Nabi SAW itu tidak suka dibilang mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Maka datang ke rumah salah satu istrinya, lalu istrinya bersiasat, ya manusia, ya ada kesalahan, ada cemburunya. Mengatakan, Anda telah minum apa wahai Nabi? Mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka Nabi SAW secara makna dia tidak mau lagi minum madu yang disuguhkan dari salah satu istrinya. Mengharamkan apa yang dihalalkan, tabtaghi mardata azwajik, untuk mencari keridhaan istri-istrimu. Ya, maka menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang asalnya haram, itu wajib membayar kafaratul yamin, ya, penebus sumpah. Nah, ini terkait dengan dihar. Terakhir, pembahasan yang ketiga adalah li'an. Ya, ini li'an, ini perceraian yang paling berat, karena dia perceraian abadi, perceraian selama-lamanya. Wa ammal li'an فَإِذَا رَمَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ 80 جَلْدَةً إِلَّا 4 شُهُودٍ عُدُولٍ فَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ أَوْ يُلَاعِنُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ. Li'an secara bahasa ini, li'an itu wazannya fi'al yang artinya mufa'alah. Jadi mula'anah. Maka bisa disebut li'an atau disebut juga mula'anah, artinya saling melaknat. Ya, mula'anah, mufa'alah.
Jadi li'an saling melaknat adalah jika seorang suami menuduh istrinya berzina. Wah, ini berat sekali ya. Suami menuduh istrinya berzina. Maka suaminya mendapatkan cambukan 80 kali kecuali dia mendatangkan bukti. Ya, yaitu apa? 4 saksi yang adil, ya. Lalu ditegakkan hadduz zina, ditegakkan hukuman zina kepada istrinya kalau bisa mendatangkan 4 orang yang adil menyaksikan secara langsung pada waktu yang sama pada tempat yang sama. Kalau bisa mendatangkan 4 saksi maka istrinya itu dirajam, ya. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka yula'inu fayasqutu anhu haddul qadhf. Maka dia saling melaknat. Masya Allah ya, suami istri saling melaknat dan terjatuh darinya hukuman cambukan, yaitu dari suami. Jadi gambarannya seperti ini. Seorang suami misalnya dia melihat istrinya berzina di rumahnya misalnya, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka tentunya tidak ada saksi kan? Ya. Maka suaminya menuduh istrinya, mengatakan istrinya berzina. Ya, dan istrinya tentunya tidak mau dituduh berzina. Maka dia lapor ke hakim misalnya, atau hakim mendengar. Maka hakim memanggil suaminya. Kamu bisa mendatangkan bukti 4 orang saksi. Tidak bisa, maka sumpah. Ya. Mula'anah, li'an, saling melaknat. Ini pernah terjadi pada Hilal bin Umayyah. Ya, Hilal bin Umayyah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau menuduh istrinya berzina di sisi Nabi, ya. Istrinya dituduh berzina dengan Syarik ibn Sahma radhiyallahu anhu, sahabat juga. Maka Nabi mengatakan kepada Hilal bin Umayyah, al-bayyinatu aw haddun fi dhahri. Kamu datangkan bukti atau kamu akan dicambuk pada punggungmu. Maka kata Hilal, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna 'ala imra'ati rajulan yantaliqu yaltamisul bayyinah. Wahai Rasulullah, salah seorang dari kita melihat laki-laki di atas badan istrinya berzina. Lalu dia mencari bukti. Masa seperti itu mencari bukti gitu? Kata Hilal. Itu sudah jelas, ya. Maka Nabi mengatakan al-bayyinatu wa illa haddun fi dhar. Mana buktinya? Kalau tidak kamu yang akan dicambuk. Maka Hilal mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqq inni lasadiq. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku adalah orang yang jujur. Fala yunzilannallahu ma yubarri'u dhahri minal hadd. Sungguh pasti aku yakin Allah akan menurunkan ayat yang bisa membebaskan punggungku dari cambukan. Maka Allah turunkan ayat walladzina yarmuna azwaj, surat An-Nur, ya. Surat An-Nur ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Surat An-Nur ayat ke-6 sampai ayat ke-9. Dan orang-orang wanita suami yang menuduh istrinya berzina mau diturunkan. Ya, fa arsalan nabiyyu ilaihima, maka Nabi memanggil keduanya. Hilal bin Umayyah dengan istrinya. Faja'a Hilal fasyahida wan nabiyyu yaqul. Lalu Hilal datang dan bersaksi. Ya, bersumpah, wallahi inni lasadiqun lima ramaituha minaz zina. Dia katakan 4 kali. Demi Allah, suaminya mengatakan itu. Demi Allah, aku adalah orang yang jujur terhadap tuduhanku bahwasanya dia berzina. Istrinya. Diulang 4 kali. Ya. Lalu yang kelima, nanti akan datang ya. Yang kelima, wa inna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan laknat Allah kepada dia, kepada dirinya, maksudnya kepada suaminya itu, ya, jika dia pendusta. Lalu gantian istrinya. Kalau istrinya tidak mengaku, ya, maka istrinya juga mengatakan seperti itu. Wallahi innahu lakadzib fima ramani minaz zina. Demi Allah dia dusta menuduhku berzina. Istrinya ngomong itu 4 kali. Lalu yang kelima mengatakan wa inna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan murka Allah atas wanita ini,
ya, atas dirinya jika suaminya itu jujur. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha ya'lamu anna ahadukum kadzib, fahal minkum at-taib. Sungguh Allah tahu salah satu di antara kalian ada yang dusta. Imma suaminya, imma istrinya. Karena keduanya mengatakan tidak berzina. Tsumma qamat fasyahidat. Lalu istrinya berani juga akhirnya apa? Akhirnya juga bersaksi li'an, mula'anah. Ini mula'anah yang terjadi di zaman Nabi SAW. Kalau ditanya berarti di zaman Nabi ada zina? Ada. Tapi untuk hikmah yang besar. Sampai hari ini ada syariat, diturunkan ayat. Ada pencurian, ada di zaman Nabi. Namun ada hikmah yang sangat besar di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Ya. Wa sifatul li'an ala ma dzakarahu Allah fi suratin Nur walladzina yarmuna azwajahum ila akhiril ayat. Dan tata cara li'an itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 6 sampai ayat 9. 6 sampai 9. Ya, nanti bisa dibaca bagaimana tata cara li'an. Fayashhadu khamsa syahadatin billahi innaha lazaniyah. Suami bersaksi atas nama Allah ya lima kali bahwasanya, atau 4 kali ya, yang kelimanya 4 kali mengatakan istrinya pezina. Wa yaqulu fil khamisati wa inna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan yang kelima mengatakan sungguh laknat Allah kepada dia, kepada suami, jika termasuk pendusta. Thumma tashhadu hiya khamsa marratin billahi innahu minal kadzibin. Lalu kalau istrinya tidak mengaku, maka istrinya juga bersumpah 5 kali, 4 kali mengatakan demi Allah dia dusta. Ya, saya tidak berzina gitu. Wa taqulu fil khamisah wa inna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan yang kelima mengatakan murka Allah atas dirinya, atas istri, jika suaminya itu jujur. Fa idza tamma al-li'anu saqata 'anhu al-hadd wa yudra'u 'anha al-'adzab wa hasalatil furqatu bainahuma wat tahrimul abadi wa intafal waladu idza dzukira fil li'ani wallahu a'lam. Ini hukum jika sudah terjadi li'an. Jika terjadi li'an, saling melaknat, maka ada beberapa hukum. Yang pertama, suaminya tidak dicambuk atas tuduhan istrinya berzina. Yang kedua, istrinya tidak dirajam. Ya, istrinya tidak dirajam. Yang ketiga, terjadinya perceraian selama-lamanya. Tidak akan bisa bersatu. Ya, tidak akan lagi bisa bersatu. Yang keempat, anaknya tidak dinisbatkan kepada suaminya jika disebutkan di dalam li'an tersebut. Jadi li'an itu sebabnya ada 2. Saling melaknat itu sebabnya ada 2. Yang pertama, suami menuduh istrinya berzina. Yang kedua, suami tidak mengakui anak yang dikandung oleh istrinya. Itu boleh li'an. Ya, selain itu tidak boleh li'an. Hanya 2 saja li'an. Yang pertama menuduh istrinya berzina. Yang kedua tidak mengakui anaknya itu adalah hasil dari suaminya. Ya, artinya misalnya dia pergi TKI 5 tahun, pulang-pulang anaknya usia berapa? 1 tahun. Ini kan nggak mungkin itu, sama siapa itu? Ya kan nggak bisa ditransfer Pak ya. Jadinya itu mesti ya udah itu dinafikan. Ya, dinafikan. Anaknya saya enggak, ini bukan anak saya. Maka kalau seperti itu jalan keluarnya adalah li'an. Meskipun dia ngomong tiap hari ini bukan anak saya, ini bukan anak saya, enggak akan terjadi, akan terus dinisbatkan kepada suaminya selama dia tidak li'an. Kalau dia li'an, melakukan mula'anah, baru oh ini bukan anaknya dia. Ya, Nabi mengatakan al-waladu lil firash walil ahiri hajar. Ya, anak itu dinisbatkan kepada ranjang, ya, kepada bapaknya, kepada suami, dan bagi pezina hukumannya adalah dilempari batu. Wallahu alam, selesai dari pembahasan ila, dihar, dan li'an secara ringkas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas seputar pembahasan iddah. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.